Baik, perkenalkan nama saya Kadek Dwi Sastika dengan NIM 18130310444 akan menyampaikan hasil laporan terkait dengan praktikum kimia analitik mengenai identifikasi kation dengan mutu atau manik boraks. Langsung saja yang pertama mengenai judul dari praktikum ini yaitu tentang identifikasi kation dengan uji mutu atau manik boraks. Nah, sejalan dengan judul tersebut, maka tujuan dari praktikum ini yaitu mengamati dan membedakan warna mutu boraks dari beberapa jenis kation yang diuji. Nah, baik untuk dasar teorinya. Nah, dasar teori dari praktikum ini yang pertama itu merupakan dasari bahwa uji boraks ini hampir sama dengan uji nyala. Namun, pada uji boraks ini biasanya dilakukan pada logam-logam transisi dan pada daerah pembakaran yang berbeda pula. Nah, yaitu pada daerah nyala oksidasi dan daerah nyala reduksi. Logam-logam transisi ini pada dasarnya memiliki sifat kimia yang berbeda bila dibandingkan dengan unsur golongan alkali dan alkali tanah. Hal inilah yang pada unsur transisi bukan hanya elektron terluar yang dapat bertindak sebagai elektron-elektron valensinya, atau dengan kata lain elektron-elektron yang terlibat dalam suatu ikatan D, subkulit D ya, melainkan juga elektron yang menempati subkulit D. Nah, adanya sifat kimia yang khas ini, yang mana adanya elektron yang tidak berpasangan pada orbital subkulit D ini, menyebabkan unsur-unsur transisi ini memiliki beberapa karakteristik seperti bersifat paramagnetik ya, atau tidak berpasangan. Senyawa-senyawanya itu kebanyakan tidak berpasangan. Kemudian memiliki titik leleh dan titik didih yang lebih tinggi ketimbang golongan utama. Kemudian mempunyai macam-macam bilangan oksidasi ya. Nah, bilangan oksidasi yang dimiliki golongan transisi ini lebih dari 2, lebih dari 1. Bahkan bisa 2, 3, 4, dan 5 seterusnya. Mempunyai dan digunakan sebagai atau bersifat sebagai katalis. Nah, kemudian reaksi manik atau mutu boraks ini dilakukan dengan cara membuat sebutir manik atau mutu boraks dalam lubang cincin pada sebatang kawat platinum atau nikrom. Nah, dengan mencelupkan kawat panas ke dalam boraks yang memanaskannya sampai tak berwarna dan menjadi tembus cahaya seperti kaca, seperti itu. Kemudian, mutu boraks terbentuk apabila serbuk garam natrium boraks tersebut dipanaskan pada bagian yang paling panas dari nyala api saat dipanaskan, di mana mula-mula garam tersebut akan mengembang dengan terlepasnya air kristal dan membentuk mutu atau manik. Nah, yang mana mutu atau manik tersebut tidak berwarna atau bersifat transparan seperti gelas atau kaca. Nah, mutu ini atau manik ini terdiri dari campuran natrium metaborat dan anhidrat boraks seperti itu. Kemudian natrium metaborat atau anhidrida boraks tersebut dengan senyawa garam oksida atau oksida asam akan bereaksi menghasilkan senyawa metaborat yang memiliki karakteristik warna untuk setiap logamnya. Senyawa garam tersebut antara lain seperti tembaga, besi, krom, mangan, nikel, dan kobalt. Warna yang ditimbulkan dari mutu boraks disebabkan oleh terbentuknya senyawa-senyawa boraks yang berwarna. Perbedaan warna dari mutu terjadi dalam nyala api reduksi dan oksidasi, di mana senyawa boraks mengikat logam dalam tahap-tahapan oksida. Nah, berikut adanya warna-warna mutu boraks dalam nyala api ya, yang berdasarkan teori dan sudah diuji pada daerah nyala oksida seperti tembaga. Pada nyala api oksida itu
secara teorinya itu dihasilkan warna hijau pada saat oksidasi panas, dan setelah dingin dia warna biru, sedangkan daerah nyala reduksinya pada saat panas dia tidak berwarna, sedangkan setelah dingin dia berwarna merah. Begitu juga pada besi, pada daerah oksidasi panas dia berwarna coklat, setelah dingin dia berwarna kuning. Kemudian pada daerah nyala reduksi, besi itu berwarna hijau ketika panas dan dingin berwarna hijau tetap. Kemudian untuk kromium, daerah nyala oksidasi panas berwarna kuning tua, kemudian kalau dingin berwarna hijau. Kemudian untuk daerah nyala reduksi mangan, kromium, dia berwarna hijau pada saat kondisi panas dan setelah dingin tetap warna hijau. Kemudian mangan pada daerah reaksi oksidasi, ya, daerah nyala oksidasi pada suhu panas dia berwarna violet atau ungu, kemudian setelah dingin dia tetap berwarna ungu. Kemudian daerah nyala reduksi panas untuk mangan dia tidak berwarna, namun pada saat dingin pula dia tidak berwarna. Kemudian kobal, daerah nyala oksidasi panasnya berwarna biru, sedangkan setelah dingin dia tetap berwarna biru. Kemudian untuk daerah nyala reduksi tersebut dia pada saat suhu panas dia warna biru, sedangkan pada daerah pada suhu dingin dia berwarna tetap biru. Kemudian nikel dia tidak berwarna pada suhu oksidasi panas, ya. Kemudian setelah dingin dia berwarna merah coklat. Kemudian untuk daerah reduksinya tidak berwarna dan dinginnya berwarna abu-abu atau kehitaman. Sekian untuk dasar teori dari untuk dasar teori dalam mendukung teori praktikum identifikasi dengan kation dengan mutu boraks atau manik boraks. Kemudian dasar prosedur praktikum dari praktikum ini, yang pertama alat yang digunakan seperti bunsen, kawat nikrom, dan cawan Petri. Nah, kemudian bahan yang digunakan seperti garam boraks, ya, kemudian oksida logam tembaga, yang mana yang digunakan ini berupa cairan, ya, tembaga sulfat. Kemudian bahan selanjutnya seperti oksida logam kobalt, yang mana oksida logam kobalt digunakan di sini berupa bubuk seperti itu. Kemudian ada pun langkah kerja dari praktikum ini, yaitu yang pertama menyiapkan kawat nikrom, yang mana kawat nikrom ini salah satu ujungnya itu dibentuk lob atau berbentuk lingkaran, ya, dibengkokkan berbentuk lingkaran tertutup. Selanjutnya setelah disiapkan kawat tersebut, kemudian nyalakan api pada bunsen. Setelah nyala api, kemudian kawat nikrom yang telah dibuat tersebut dipanaskan, salah satu ujungnya yang telah dibuat lob, ya, sampai panas. Kemudian setelah cukup panasnya, kemudian dicelupkan kawat tersebut ke dalam sampel, ya, ke dalam sampel boraks. Nah, kemudian bakar kembali kawat tersebut sampai terbentuk manik boraks yang tidak berwarna seperti kaca. Nah, dalam pemanasan boraks tersebut dilakukan berputar-putar biar tidak jatuh lepas dari kawat tersebut. Nah, kemudian setelah jadi manik boraks tersebut, kemudian celupkan ke dalam sampel. Misalkan pertama adalah kobalt, dan setelah tercelup kemudian bakar pada bunsen, amati perubahan yang terjadi. Nah, kemudian setelah selesai melakukan pemanasan, kemudian didinginkan, amati perubahan yang terjadi juga. Kemudian ulangi langkah yang sama untuk percobaan berikutnya, seperti untuk misalkan untuk tembaga. Langkah tembaga, misalkan untuk menggunakan kawat baru, maka ulangi langkah dari langkah 1 seperti itu. Nah, kemudian
Untuk hasil pembahasannya, nah di sini dimana hasil pengamatan yang dilakukan seperti warna tembaga, dimana oksidasi daerah nyala api oksidasi setelah dingin tembaga itu berwarna biru. Sedangkan pada tembaga pada nyala api di bagian reduksi setelah dingin itu dia berwarna merah. Kemudian untuk kobal pada bagian nyala api oksidasi dia berwarna biru, sedangkan untuk reduksinya tetap dia berwarna biru setelah dingin. Itu didasarkan bahwa berdasarkan hasil pengamatan warna oksida logam dari tembaga, kobalt, dan nikel pada pemanasan dengan nyala api oksida, di mana pada tembaga, pada saat garam tembaga dipanaskan dalam nyala api bagian oksidasi, pada bunsen akan terjadi reaksi seperti berikut, di mana garam tembaga tersebut bereaksi kemudian menghasilkan tembaga metaborat. Adapun reaksi lain yang mungkin terjadi di dalam tembaga tersebut antara oksida tembaga tersebut direaksikan natrium boraks ya, menghasilkan ortoborat. Nah, warna mutu borak yang dihasilkan pada saat pemanasan itu berwarna hijau pada saat pemanasan. Nah, setelah didinginkan menjadi biru. Nah, berwarna biru ini dia dapat nyala api pada daerah oksidasi, ya, pada daerah oksidasi. Sedangkan pada pemanasan dengan nyala api reduksi, garam kupri borat tidak reduksi menjadi logam tembaga sehingga mutu berwarna merah dan tidak tembus cahaya. Seperti yang hasil pengamatan bahwa reduksi pada tembaga setelah dingin berwarna merah. Sedangkan pada kobalt ya, pada saat garam kobalt dipanaskan pada nyala api bunsen, mutu atau manik borak yang dihasilkan yaitu berwarna biru ketika dalam keadaan panas, dan setelah dibiarkan sampai keadaannya dingin, warnanya tetap berwarna biru, baik dalam daerah nyala api bagian oksidasi maupun reduksi seperti itu. Nah, kemudian untuk kesimpulan dari praktikum ini bahwa uji manik boraks pada uji tembaga dengan pemanasan nyala api daerah oksidasi itu akan menghasilkan warna setelah dingin yaitu berwarna biru, sedangkan pada nyala api daerah reduksi menghasilkan warna setelah dingin yaitu merah. Kemudian untuk uji manik boraks pada sampel kobalt baik dengan pemanasan nyala api bagian oksidasi maupun reduksi itu menghasilkan warna tetap setelah dingin yaitu berwarna biru. Bisa diperhatikan pada gambar ya, adapun beberapa gambar yang diambil dari praktikum tersebut, gambar praktikum tersebut. Nah, baik, sekian presentasi pemaparan dari hasil laporan praktikum. Apabila ada salah kata, mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi.